Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini modul fitomedicine ya, kita akan mempelajari tentang khasiat tanaman obat untuk diabetes mellitus. Bersama dengan saya Profesor Dr. Berna Elia dari tim dosen Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi batas normal dan menjadi penyebab utama kematian ketiga di seluruh dunia. Menurut WHO, 90% kasus diabetes merupakan diabetes mellitus tipe 2, di mana disebabkan oleh kombinasi dua faktor utama, yaitu sekresi insulin yang rusak oleh sel beta pankreas dan ketidakmampuan jaringan sensitif insulin untuk merespon insulin dengan tepat. Diabetes tipe 2 atau disebut dengan diabetes non-dependent insulin terjadi karena resistensi jaringan terhadap efek insulin dan defisiensi relatif sekresi insulin. Jumlah insulin yang diproduksi di sel beta pankreas kurang cukup untuk mengatasi resistensi. Hal ini yang menyebabkan kadar glukosa dalam darah meningkat. Klasifikasi diabetes mellitus yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1, di mana terjadi destruksi sel beta pankreas, umumnya berhubungan dengan defisiensi insulin absolut akibat proses autoimun ataupun adiopatik. Diabetes tipe 2 bervariasi, mulai yang dominan yaitu resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif sampai yang dominan sekresi insulin disertai resistensi insulin. Yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional. Diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, di mana sebelum kehamilan tidak didapatkan diabetes. Dan yang keempat adalah tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain, yaitu sindroma diabetes monogenik atau diabetes neonatal, penyakit eksokrin pankreas ya, seperti fibrosis kistik pankreatitis, dan juga disebabkan oleh obat atau zat kimia, misalnya penggunaan glukokortikoid pada terapi HIV atau AIDS atau setelah transplantasi organ. Patofisiologi. Dalam keadaan normal, pelepasan insulin dipicu oleh kadar gula yang tinggi. Gula masuk ke dalam sel beta melalui GLUT2 transporter. Katabolisme gula meningkatkan rasio ATP dan ADP. Terjadi penutupan kanal potasium ATP dependent sehingga menyebabkan depolarisasi dan terbukanya kanal kalsium. Kalsium ini menstimulasi sekresi insulin, insulin dilepas ke darah. Dalam keadaan disfungsi yaitu hiperglikemi dan hiperlipid menyebabkan terjadinya stres oksidatif yang menghambat mobilisasi kalsium dan mengaktifasi sinyal apoptonik. Hiperglikemi menyebabkan aktivasi mekanisme apoptotic unfolded protein response atau UPR dan menyebabkan stres endoplast retikulum. Peningkatan kadar gula darah meningkatkan proinsulin dan biosintesis yang menghasilkan ROS. Rasionalisasi ramuan untuk kencing manis, di mana jamu ya mengandung simplicia yang berasal dari tumbuhan obat dengan efek farmakologi yang pertama, penurunan kadar gula darah, perangsangan pelepasan insulin endogen, perangsangan kepekaan reseptor insulin, dan penghambat pengurangan karbohidrat.
Salah satu contoh tanaman yang berkhasiat sebagai anti-diabetes mellitus adalah Andrographis paniculata. Nama daerahnya dikenal dengan pepaitan dari Melayu, kemudian dari Sunda dikenal dengan nama perot atau ki orai, dari Jawa dikenal dengan nama bidara atau sambilata atau sambiloto. Penggunaan empiris herba sambiloto, nah ini biasanya digunakan sebagai disentri basiler, bronkitis, bisul, radang usus, batuk, ya, demam, hepatitis, malaria, ya. Dan juga digunakan menurut cabai puyang, ya, digunakan juga untuk radang amandel, borok, tifus, demam, gatal-gatal, kencing manis, ya, radang usus buntu, masuk angin, dan sebagai tonikum. Simplicianya berupa daun, batang, akar, dan biji. Kandungan kimia dari sambiloto adalah triterpenoid lacton yang terdiri dari andrografolit, deoksiandrografolit, dehidrodeoksiandrografolit, andrografisid, dan andropanosid. Selain triterpenoid lacton juga mengandung asam kafeat, asam klorogenat, glukosida flavonon, dihidroksi dimetoksiflavon, glikosida, dihidroksi tetrametoksiflavon, hidroksi stigma, dien, dan panikolin alpha-sitosterol. Potensi uji preklinis di mana potensi antidiabetes sambiloto ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya, ya, di mana suplementasi tikus diabetes yang diinduksi streptososin dengan ekstrak etanol daun sambiloto 250 mg per kilogram berat badan dan 200 mg per kilogram berat badan selama 28 hari secara signifikan menurunkan glukosa darah puasa. LD50 oral sambiloto adalah 335 gram per kilogram berat badan tikus. Dalam studi toksisitas oral akut, tikus betina yang diberikan 5.000 mg per kilogram berat badan selama 14 hari tidak menunjukkan adanya tanda-tanda toksisitas. Pada uji klinis yang diberikan pada 40 penderita diabetes tipe 2 dengan kadar gula darah puasa lebih dari 150 mg per dl dibagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing terdiri dari 20 orang. Kelompok pertama diberi daun salam dan kelompok kedua diberikan sambiloto. Ya, dosis sekitar 2 kapsul per hari selama 7 hari. Dan kapsul yang mengandung 300 mg ekstrak herbal. Efek samping dari sambiloto dapat menyebabkan perut tidak enak, muntah-muntah, mual, dan kehilangan selera makan karena rasa pahit dari andrografolit, sedang pada wanita dapat menyebabkan antifertilitas. Kontraindikasi yaitu untuk ibu hamil dan menyusui dilarang menggunakan herbal ini karena bersifat abortifum dan efek antagonis dengan progesteron endogen, dan penderita yang memiliki alergi dengan tanaman akantase. Peringatan yaitu dapat menimbulkan reaksi anafilaksis bagi yang alergi. Hindari penggunaan jangka panjang dengan imunosupresan. Untuk pasien kardiovaskuler, hati-hati jika dikonsumsi bersamaan dengan obat antikoagulan karena sambiloto dapat menghambat agregasi platelet. Untuk penyiapan dan dosis yaitu 3-9 gram herba kering atau 25-75 gram herba segar sebagai dosis tunggal sesuai kebutuhan. Sebanyak 3 gram bahan kering atau 25 gram bahan segar direbus dan diminum 2 kali sehari sebelum makan. Efek farmakologis dari sambiloto yaitu antidiabetes, selain itu juga ada antivirus, antioksidan, antiinflamasi, imunomodulator, antipiretik, dan antiobesitas. Tanaman lain yang mempunyai khasiat diabetes mellitus adalah Cinnamomum burmanii. Nama daerahnya ini dari Sumatera disebut holim atau halimanus, modang siak-siak ini berasal dari Batak, kayu manis dari Melayu,
padang kulik manik dari Minang, dari Jawa itu disebut dengan dari Sunda ki amis, kemudian manis jangan ini berasal dari Jawa ya, kemudian dari Nusa Tenggara ini namanya kesingar atau cingar dari Bali, onte dari Sasak, pundinga dari Flores ya. Nama aslinya adalah Indonesian cinnamon ya. Kandungan kimianya adalah sinamaldehid, sinamil asetat, eugenol, linalool, karyopilen, sineol, musilago, polisakarida, asam sinamat, asam fenolat. Senyawa yang aktif untuk diabetes adalah sinamaldehid. Penelitian terkait uji preklinis yang dilakukan oleh Cahyani membuktikan bahwa pemberian ekstrak etanol kayu manis dengan dosis 20,8 mg kepada mencit mampu menurunkan glukosa darah. Di mana ekstrak kayu manis ini dengan dosis 20,8 mg sama efektifnya dengan glibenclamid dalam menurunkan glukosa darah. Kusumat Ningtyas dan kawan-kawan memberikan seduhan bubuk kayu manis pada dosis 0,7 mg per gram berat badan mampu memperbaiki struktur pankreas mencit jantan setelah dipaparkan dengan aloksan. Selain kulit batang dari kayu manis, aktivitas antidiabetes juga dapat diberikan dari ekstrak daun kayu manis. Kondoy dan kawan-kawan membuktikan bahwa ekstrak etanol daun kayu manis dapat menurunkan kadar gula darah pada tikus jantan galur Wistar yang diinduksi sukrosa. Pada kelompok perlakuan yang diberikan seduhan bubuk kayu manis selama 7 hari, di mana pengukuran glukosa darah dilakukan pada hari ke-10 dan hari ke-18. Sebelum pengukuran puasa selama 16 jam. Kesimpulan penelitian ini adalah pemberian seduhan bubuk kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah. Dan sebanyak 25 responden sebelum diberikan seduhan hangat kayu manis memiliki kadar glukosa darah yang meningkat. Namun setelah dilakukan pemberian seduhan hangat kayu manis, kadar glukosa darah responden mengalami penurunan. Efek samping dari kayu manis dapat mencegah pembekuan darah. Karena itu hati-hati bila dikonsumsi dengan obat pengencer darah. Ya, dan juga untuk penderita alergi seperti dermatitis, stomatitis, gingivitis ya, dan lainnya. Untuk interaksi dapat menurunkan jumlah trombosit setelah penggunaan lama. Secara teoritis, dengan obat antikoagulan dan antiplatelet meningkatkan resiko perdarahan tetapi tidak ada laporan klinis. Efek aditif dengan obat hipoglikemik, sinergi dengan obat anti-aritmia, herba, ginkgo biloba, cengkeh, artemisia, dan ephedra. Peringatannya, hati-hati pada gangguan hati dan jantung. Kontraindikasi, demam yang tidak jelas asalnya, kehamilan, ulkus gaster atau duodenum, alergi terhadap kayu manis, dan sinamaldehid. Data keamanannya, LD50 minyak kayu manis 4,16 gram per kilogram berat badan. Uji toksisitas Supuronis dengan konsentrasi 1% pada pakan tikus menyebabkan sedikit pembesaran sel hati. Pada dosis 0,25% tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Menurut US FDA menggolongkan dalam generally recognized of safe dengan status sebagai bahan tambahan pangan, jadi tidak menimbulkan efek mutagenik. Ekstrak etanol kayu manis tidak menimbulkan efek tetratogenik pada tikus. Untuk ramuan empiris Cinnamomum burmanii ini, ramuan tunggal yaitu kayu manis dihaluskan menjadi serbuk, diseduh dengan 1 cangkir air mendidih, didiamkan, disaring, diminum selagi hangat. Diminum 2 kali sehari. Demikian yang dapat saya sampaikan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.